Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam video ini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan source code yang kami gunakan untuk membuat peta dan GPS sederhana sebagai proyek ujian akhir mata kuliah struktur data semester ini. Dengan anggotanya ada Askia Azimi dengan NIM 046 dan ada Muhammad Faizul Minan dengan NIM 048 dan saya sendiri Valentania Lia Febrian dengan NIM 049. Langsung saja ke source code yang pertama. Di source code yang ini ada kode HEAP-Q yang akan digunakan untuk membuat priority QW dalam algoritma Dijkstra. Kemudian ada import permutation yang nantinya akan digunakan untuk menggenerate semua kemungkinan untuk kota dan pada peta. Yang kedua ada class graph yang digunakan untuk membuat dan mengelola graph, dan kode self graph itu sendiri merupakan directionary yang digunakan untuk menyimpan graph dalam bentuk adjacency list. Yang ketiga ada fungsi dari kode add-edge, ini untuk menambahkan jalan antar dua kota. Misal ada kota U dan kota V dengan bobot atau weight tertentu. Nah, jika kota U dan kota V belum ada di graph, maka akan dibuat entry baru yang kemudian akan ditambahkan dari jalur U ke V dengan weight ke daftar tetangga kota U. Sebaliknya, jika dari kota V ke U, maka akan ditambahkan ke daftar kota V. Yang keempat ini adalah fungsi ini digunakan untuk mencari jalur terpendek dari kota start ke kota N menggunakan algoritma Dijkstra yang bekerja menjelajahi graf secara bertahap dan memilih jalur dengan jarak terkecil. Di sini juga ada kode QW yang berfungsi untuk menyimpan jarak kota yang kemudian untuk memastikan mengambil kota dengan jarak terpendek terlebih dahulu. Kemudian ada kode distance yang merupakan directionary yang menyimpan jarak terpendek dari kota start ke setiap kotanya. Nah, awalnya semua kota ini jaraknya diatur ke infinity karena belum diketahui jaraknya, kecuali start yang jaraknya 0. Selanjutnya ada kode previous node yang juga merupakan directionary yang mencatat kota sebelumnya dalam jalur terpendek. Bisa juga digunakan untuk merekonstruksi jalur. Kemudian ada kode while QW yang digunakan jika priority QW tidak kosong dan diambil dari jarak kota terkecil menggunakan HEAP-Q titik HEAP of QW. Kode if current city ini digunakan jika kita sudah sampai di kota tujuan dan menghentikan pencarian. Kemudian ada kode if current distance yang digunakan jika jarak saat ini lebih besar daripada jarak terpendek yang sudah ditemukan di kota ini. Kemudian ada kode neighbor dari current city digunakan untuk menghitung jarak baru, dan jika jarak baru lebih kecil dari jarak yang sudah ada di distance akan diperbarui dan dicatat di previous node. Setelah kita menemukan kota tujuan kita, akan direkonstruksi jalur dari N ke start, dimulai dari kota N menggunakan previous node untuk melacak kota sebelumnya hingga ke start dan menyimpan setiap kota dalam daftar path. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu menemukan rute TSP terbaik dengan algoritma brute force. Yang mana kode ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem atau TSP menggunakan algoritma brute force. Tujuannya adalah mencari rute terbaik untuk mengunjungi semua kota dengan jarak paling pendek, tanpa harus kembali ke kota asal. Pertama, program mengambil semua kota dari graph dan menyimpannya dalam variabel cities. Kemudian disiapkan dua variabel yaitu minpath, gunanya untuk menyimpan jalur terbaik, dan mindistance untuk menyimpan jarak terkecil yang ditemukan, yang awalnya diatur ke tak hingga. Kemudian selanjutnya, program mencoba semua kemungkinan urutan kota atau disebut permutasi. Untuk setiap urutan dihitung total jaraknya. Program memeriksa apakah setiap pasangan kota dalam urutan tersebut memiliki jalur langsung di graph. Jika tidak ada jalur langsung antara dua kota yang berurutan, maka jalur tersebut dianggap tidak valid dan tidak dihitung jaraknya. Jika semua kota dalam urutan tersebut bisa dihubungkan secara langsung, maka jaraknya akan dijumlahkan.
Jika ditemukan jalur yang tidak valid dan jaraknya lebih kecil dari jarak minimum sebelumnya, maka jalur tersebut akan disimpan sebagai jalur terbaik. Setelah semua kemungkinan dicek, program akan mengembalikan hasil berupa jalur terbaik dan jarak kota terpendek, meskipun metode brute force ini sangat akurat karena mencoba semua kemungkinan. Cara ini kurang efisien jika jumlah kotanya banyak karena waktu prosesnya akan sangat lama. Kemudian yang bagian 6 yaitu bagian awal program utama atau main yang bertugas membuat objek graf dan mendefinisikan kota-kota serta rute antar kota beserta jaraknya. Nah, kode ini merupakan bagian utama dari program yang tugasnya yaitu membuat objek graf dan mendefinisikan data kota beserta rute-rute antar kota lengkap dengan jaraknya. Pertama, dibuat sebuah objek graf dengan memanggil graf di sini, lalu disimpan dalam variabel G. Setelah itu ditentukan daftar kota yang akan digunakan dalam program. Kota tersebut disimpan dalam variabel cities yang berisi nama-nama kota di Jawa seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, dan seterusnya. Selanjutnya, ditentukan daftar rute antar kota beserta jaraknya dalam satuan kilometer. Setiap rute ditulis dalam bentuk pasangan dua kota dan angka jaraknya, lalu disimpan dalam variabel edges seperti ini. Misalnya, jarak dari Jakarta ke Bandung adalah 150 km. Dari Bandung ke Yogyakarta 400 km, dan seterusnya. Yang mana data ini berfungsi sebagai informasi jalur yang bisa dilalui dari satu kota ke kota lainnya. Nah, setelah semua data kota dan rute dimasukkan, kemudian langkah terakhir yaitu menambahkan semua rute tersebut ke dalam objek graph. Caranya dengan menggunakan perulangan for yang akan memanggil fungsi add edge untuk setiap data rute yang ada. Dengan begitu, struktur graph akan terbentuk. Dan program siap digunakan untuk mencari rute terbaik menggunakan algoritma yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya eh, kode yang digunakan untuk menginput kota asal dan tujuan. Nah, yang mana kode ini digunakan untuk menerima input kota asal dan kota tujuan dari pengguna. Pertama, program akan menampilkan daftar semua kota yang tersedia agar pengguna tahu kota apa saja yang akan bisa dipilih. Lalu ditampilkan juga pesan bahwa nama kota harus diketik persis seperti yang ada di daftar. Setelah itu, program masuk ke dalam perulangan while true, yang artinya akan terus berjalan sampai pengguna memberikan input yang benar. Di dalam perulangan, pengguna diminta untuk memasukkan nama kota asal. Jika nama kota asal tidak ditemukan dalam daftar kota yang sudah ditentukan sebelumnya, maka akan muncul pesan bahwa kota tidak ditemukan, dan pengguna diminta untuk mengulangi kembali inputnya. Nah, selanjutnya, eh, pengguna juga diminta untuk memasukkan eh, nama kota tujuan. Nah, jika kota tujuan tidak ada di daftar, maka akan muncul pesan peringatan input harus diulang. Selain itu, program juga mengecek apakah kota asal dan tujuan yang dimasukkan adalah kota yang sama. Jika iya, maka akan muncul pesan bahwa keduanya tidak boleh sama dan pengguna diminta mengulang kembali. Nah, kemudian pengulangan akan berhenti atau break hanya jika kota asal dan kota tujuan yang dimasukkan itu valid dan berbeda. Maka dengan menggunakan cara ini, program memastikan bahwa input dari pengguna itu benar sebelum diproses lebih lanjut. Kemudian yang kedelapan yaitu menginput kecepatan dan validasi. Yang mana kode ini berfungsi untuk menerima input kecepatan kendaraan dari pengguna dalam satuan kilometer per jam. Dalam satuan kilometer per jam. Yang mana program di sini meminta pengguna untuk memasukkan angka kecepatan, misalnya 60. Setelah itu, input tersebut akan dicek apakah valid atau tidak. Proses pengecekan dilakukan menggunakan blok
try accept. Di bagian try, input dimasukkan pengguna akan diubah menjadi tipe float supaya bisa digunakan dalam perhitungan. Jika kecepatan yang dimasukkan bernilai 0 atau negatif, maka akan muncul pesan bahwa kecepatan harus berupa angka positif dan program akan meminta input ulang. Kalau pengguna memasukkan huruf atau simbol yang bukan angka, maka program akan masuk ke bagian accept dan menampilkan pesan bahwa input tidak valid eh, dan meminta pengguna untuk memasukkan kembali angka tersebut. Ulangan akan terus berjalan hingga pengguna memberikan input angka yang valid dan positif. Setelah input benar, maka program akan keluar dari perulangan dan menampilkan kecepatan yang sudah dipilih oleh pengguna. Di sini saya akan menjelaskan bagian kode yang menjadi tanggung jawab saya dalam proyek kali ini. Bagian ini merupakan inti dari proses pencarian jalur tercepat antar kota serta pencarian rute terbaik untuk mengunjungi semua kota satu kali dengan algoritma TSP. Penjelasannya saya bagi jadi 3 bagian utama agar lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama adalah proses pencarian jalur tercepat dari kota asal ke kota tujuan menggunakan algoritma Dijkstra. Di bagian kode ini pertama-tama kita memanggil fungsi path total distance sama dengan g.dijkstra start end. Nah, fungsi ini akan mencari jalur paling pendek dari titik awal ke tujuan berdasarkan bobot jarak antar kota. Setelah mendapatkan hasilnya, kita periksa apakah ada rute yang ditemukan. Kalau total distance bernilai tak hingga atau float infinite, artinya tidak ada rute yang bisa dilalui dan program akan menampilkan pesan tidak ada rute dari start ke end atau dari kota asal ke kota tujuan. Tapi jika rute ditemukan, maka kita lanjut ke bagian menghitung waktu tempuh. Caranya adalah tempo sama dengan total distance dibagi speed. Ini membagi total jarak dengan kecepatan kendaraan yang sudah dimasukkan oleh pengguna. Lalu hasil akhirnya ditampilkan ke pengguna jalur yang harus ditempuh. Contohnya seperti ini. Nah, pada contoh kali ini saya akan mencoba untuk memasukkan kota asal yaitu dari Surabaya menuju ke kota tujuan yaitu Jakarta. Kita masukkan juga kecepatannya berapa. Di sini kita masukkan 60 km per jam. Nah, di sini untuk outputnya akan ditampilkan rute tercepat dari Surabaya ke Jakarta, yaitu melalui Jepara, Semarang, dan Purwokerto, dan akhirnya ke Jakarta dengan total jarak tempuh 570 km dan perkiraan waktu tempuh 9 jam 30 menit. Ini merupakan bagian yang dihasilkan oleh algoritma Dijkstra tadi. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian pencarian rute
rute TSP terbaik, yaitu rute untuk mengunjungi semua kota satu kali dengan total jarak paling pendek. Ini dilakukan menggunakan metode brute force, artinya program mencoba semua kemungkinan urutan kota. Proses ini dimulai dengan mencetak pesan ke layar, sedang mencari rute TSP terbaik, mengunjungi semua kota sekali. Kemudian program menjalankan TSP path, TSP distance sama dengan G titik TSP brute force. Hasilnya adalah urutan kota terbaik, TSP path dan total jaraknya. TSP distance. Kita hitung lagi waktu tempuhnya dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, dan hasilnya ditampilkan seperti ini. Nah, jika kita mengacu pada percobaan kita sebelumnya, di sini rute terbaik TSP yang dihasilkan yaitu dari Jakarta ke Bandung, Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, lalu ke Semarang, ke Jepara, Surabaya, Malang, lalu Tulungagung, dengan total jarak tempuh TSP 1075 km dan perkiraan waktu tempuh TSP 17 jam 55 menit. Jadi bagian ini berguna untuk membandingkan mana yang lebih efisien, hanya menuju tujuan tertentu atau keliling ke semua kota. Nah, lalu di bagian terakhir kode ada satu baris paling penting yang sering dipakai di program Python, yaitu if name sama dengan main dalam Python setiap file bisa dijalankan sebagai program utama atau dijadikan sebagai modul yang diimpor ke program lain. Baris ini memastikan bahwa fungsi main hanya akan dijalankan kalau file ini dibuka langsung, bukan saat diimpor ke file lain. Jadi ketika kita buka file ini dari terminal atau editor, program akan otomatis menampilkan daftar kota, meminta input dari pengguna, menjalankan proses Dijkstra untuk rute tercepat, dan langsung lanjut ke pencarian rute TSP terbaik. Tanpa baris ini, fungsi main tidak akan berjalan otomatis. Jadi bisa dibilang ini adalah pemicu utama program bekerja dari awal sampai akhir. Nah, penjelasan dari saya kali ini sekaligus mengakhiri sesi pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaklumi. Saya rasa cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.